Ikuti. Bismillah. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa tilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allim rahimahullah ta'ala fa'ala bi'ulumi fid darin amin. Wa minha, dan sebagian daripada ulama akhirat, alamat ulama akhirat, alla yakuna, supaya tidak ada siapa ulama akhirat musari'an itu tergesa-gesa atau cepat-cepat tergesa-gesa ilal futya, pada memberikan fatwa. Jadi ulama akhirat itu tidak gampang-gampang memberikan hukum-hukum, fatwa-fatwa kepada seseorang, tidak cepat-cepat. Bal yakunu, sebaliknya ada siapa ulama akhirat mutawaqqifan, itu berdiri dengan teguh, wa muhtarizan, dan menjaga ma, pada perkara wajada, yang menemukan siapa ulama akhirat ilal khalasi, pada terbebas, mencari jalan keluar atau bebas, sabilan, pada jalannya. Jadi kalau bisa menghindar daripada memberikan fatwa-fatwa. Fa in su'ila, maka ketika dimintai pertanyaan siapa ulama akhirat, amma, dari perkara yu'allimu, yang mengetahui siapa ulama akhirat itu kepada ma, tahqiqan, dengan tahqiq atau dengan nyata, dengan nyata, artinya tahqiq itu berarti sudah dalam penelitian yang sangat mendalam pengetahuannya. Binasin, dengan nas Al-Quran, binasi kitabillah, dengan nasnya kitabnya Allah Al-Quran, au hadisin, atau hadis, au binasi hadisin, atau dengan nasnya hadis, au ijma'in, atau sudah menjadi ijma'nya ulama, au qiyasin, atau qiyas jaliyin, yang sudah pertelo, yang sudah jelas, afta, maka baru memberi fatwa. Jadi ulama-ulama akhirat itu kalau betul-betul sudah sangat mendalam, tahqiq dalam ilmunya itu dari nas Al-Quran maupun hadis, ijma' qiyasnya, baru beliau memberi fatwa. Artinya ulama-ulama akhirat itu tidak gampang-gampang mengeluarkan fatwa, apalagi yang belum dikuasainya, apalagi yang belum betul-betul sangat dikuasai dengan nyata. Wa in suila, dan ketika dimintai, ditanya siapa ulama akhirat, amma, dari perkara ya syukku, yang masih ragu siapa ulama akhirat di dalam ma, qala, maka berkata ulama akhirat, la adri, saya tidak tahu. Jadi kalau memang belum nyata, maka langsung mengatakan saya belum tahu, la adri. Kalau sekarang kan tidak. Ulama-ulama itu sekarang itu maunya itu ditanya apa saja mau jawab, padahal dia belum betul-betul tabakhur fi ilmi, sangat mendalam, sangat luas sekali ilmunya di dalam masalah itu. Maka oleh karena yang dikhawatirkan itu adalah jangan sampai seorang tokoh agama itu dhalul mudillun, sesat dan menyesatkan. Maka oleh karena itu pentingnya itu kita belajar ilmu yang benar-benar gitu loh. Belajar ilmu itu jangan setengah-setengah. Paham ya santri? Belajar itu jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah itu akibatnya itu ya nggak baik semua. Kamu itu setengah ngalim tidak jelas, ya. Ngaji tidak jelas,
Makanya kalau seperti itu jadinya ya nggak jelas. Sama dengan ibaratnya masak nasi. Masak nasi itu kalau setengah mateng enak pada dimakan? Nah, enak, dimakan jadi sakit perut, disimpan lagi jadi busuk. Itu kalau setengah mateng. Makanya kalau belajar sungguh-sungguh, jadi sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, ya. Supaya tidak menjadi kalau dia memberikan menyampaikan sesuatu tentang masalah agama itu betul-betul dia tahqiq, nyata, betul. Kalau masih ragu-ragu ngomong la adri, saya tidak tahu, saya belum menguasai. La adri gitu aja, la adri. Penyakitnya orang sekarang itu adalah, perhatikan santri, penyakitnya kita sekarang ini, santri, ustadz, siapapun juga, itu adalah penyakit malas. Belajar tidak sungguh-sungguh. Jadi ustadz, ulama tidak sungguh-sungguh belajar, tidak disisihkan waktunya untuk belajar sungguh-sungguh. Itu menjadi penyakit. Ini pokoknya kalau sudah terkena penyakit malas itu ya pokoknya repot. Penyakit malas. Makanya kita ini harus mujahadah, bersungguh-sungguh. Wa in suila, dan ketika ditanya siapa ulama akhirat amma dari perkara ya zunnu, yang masih menyangka, hampir yakin gitu ya. Zunnu yang menjadi hampir menyangka atau menyangka siapa ulama akhirat itu kepada ma bistihadin, dengan istihad, wa takhminin, dan kira-kira, ihtato, maka berhati-hati siapa ulama akhirat, wa dafa'a, dan menolak siapa ulama akhirat an nafsihi, daripada dirinya ulama akhirat, wa ahala, dan cara Jawa itu ngeligerno itu berarti memindahkan siapa ulama akhirat ala ghairihi, atas selainnya ulama akhirat. Ingkana, jika ada fi ghairi, di dalam selainnya ulama akhirat, hunyatun, kecukupan. Jadi kalau memang masih ada yang dipandang, Pak Ustadz, Pak Kiai, saya mau tanya begini, dia belum terlalu paham, dia belum terlalu mendalam tahqiq banget, maka dia minta tolong kamu tanya saja sama pakarnya yang di sana, gitu. Pakarnya yang di sana. Jangan sampai kemudian gengsi, saya sudah ustaz kok, saya sudah disebut Pak Ustaz, masa ditanya hukum agama kok enggak jawab. Maka kemudian dia karang-karang saja, kira-kira saja. Ini tidak boleh. Itu bukan tandanya ulama akhirat. Seperti itu bukan tanda-tanda ulama akhir. Hada utawi ini, huwa ya hada, itu al-hazmu, itu adalah ngati-ngati, itu kehati-hatian. Di antaqallada, karena sesungguhnya memakai kalung atau berhadapan taqallada, memakai kalung artinya berhadapan dengan suatu hukum itu khatarul istihadi itu adalah bahayanya istihad, azimun, itu sangat besar. Wa fil khabar, di dalam hadis, al ilmu utawi ilmu salah satun, ilmu itu ada 3, kitabun natikun wa sunnatun qaimatun wala adri. Jadi ilmu itu ada 3 menurut hadis Nabi. Yang pertama adalah kitabun natik, Al-Quran yang sudah berbicara, firman Allah yang sudah jelas. Kitabun natik, itu natik berbicara, itu kitabnya Allah, Al-Quran. Yang kedua adalah sunnatun qaimah, sunnahnya Rasul, hadis Nabi yang tegak. Yang ketiga wala adri, dan tidak tahu, saya tidak tahu, belum tahu. Itu adalah ilmu. Jangan sembarangan, ya. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu, ya. Jangan gengsi-gengsian gitu, jangan gengsi-gengsian. Gengsi kalau terus kemudian berfatwa, dhalun mudillun, sesat dan menyesatkan. Qala, berkata siapa As-Su'abi, sama Syekh Su'abi, wala adri, dalam kata la adri itu nisful ilm. Orang kalau ditanya terus kemudian belum paham mengucapkan la adri, saya belum tahu, itu adalah nisful ilm, separuhnya ilmu.
Jadi dia tidak tahu. Kalau dirinya tahu bahwa dirinya tidak tahu, berupaya untuk tahu. Ya, ditanya dulu. Makanya orang itu ulama tidak usah takut ditanya. Tanya, tidak bisa jawab, tidak tahu. Kalau tidak tahunya ulama itu kemudian berupaya untuk mendapatkan jawaban. Mendapatkan jawaban. Berarti orang yang ditanya tidak tahu itu dikatakan nisful ilmi, separuhnya ilmu. Karena yang separuh berikutnya dia akan mencarinya. Waman dan barang siapa sakata diam siapa man haitsu la yadri, sekiranya tidak tahu siapa man lillahi karena Allah taala malul Allah, falaisa maka tidak ada biaqalla itu dengan sedikit ajron apanya pahalanya mimman dari seseorang natoko yang mengucapkan siapa man natoko yang sudah mengucapkan siapa orang. Jadi orang mengatakan la adri, saya tidak tahu, saya belum tahu karena Allah. Dia itu niatnya karena Allah, karena belum tahu. Itu adalah pahalanya bukan dianggap sedikit dibanding orang yang sudah bisa menjawab jawaban pertanyaan itu. Li'annal i'tirab bil jahli, karena sesungguhnya karena apa? Li'annal i'tirab bil jahli, karena mengaku dengan tidak tahu, dengan bodoh, tidak tahu, itu asyaddu 'ala nafsi, itu berat banget bagi nafsunya seseorang. Jadi kalau ditanya, Pak Ustaz, gimana hukumnya? Tidak tahu, belum tahu, ya, bahasanya belum tahu. Itu adalah bagian daripada menjaga marwah harga dirinya. Itu lebih berat. Maka oleh karena itu orang yang bisa mengatakan la adri, itulah bagian daripada tanda-tanda ulama akhirat. Fahakada, maka seperti itulah kanat apa ada di sahabat, kebiasaannya para sahabat wassalaf dan ulama salaf radhiyallahu anhum, semoga mereka ridho sallallahu pada mereka. Karena benar siapa Ibnu Umar idza suila, ketika ditanya siapa Umar anil futya, daripada fatwa hukum agama, ya qala, maka berkata Ibnu Umar, izhab, berangkatlah kamu ila hadzal amir, pada ini pejabat, alladzi yang taqallada itu menjabat. Taqallada itu artinya berkalung, dia pakai kalung, artinya dirinya yang punya pengemban jabatan. Umuran nasi, pada perkaranya manusia. Saya itu di dalam kitab itu fadhamma, tapi ada tulisan fadha itu betul. Kalau fadha adalah menaruhlah siapa kamu kepada masalah. Jadi kalau kamu ada masalah, tanya sama pejabat-pejabat itu, gitu loh, yang diberi serai tanggung jawab untuk urusan umat. Fi unuqih, di dalam lehernya mereka. Waqala, dan berkata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, innalladzi, sesungguhnya perkara yufti, berfatwa siapa orang, annasa, pada manusia, fi kulli ma, di dalam tiap-tiap perkara, yastaftunahu, yang meminta fatwa siapa annasu, kepada orang, lamajnunun, itu tentu orang gila. Jadi kalau ada ulama, ustaz, ditanya setiap pertanyaan mesti dijawab, padahal dia kurang terlalu paham, itu adalah dikatakan majnun, ulama gendeng, ustaz ya Allah ya Rabbi. Karena apa? Karena kita ini mesti harus melihat dulu benar apa jawabannya, ini benar apa enggak, harus dilihat dulu referensinya. Kita itu jangan bicara hukum cuma ceritanya, saya dengar, harus tahu dasarnya, takbirnya harus tahu. Waqala, dan berkata, junnatul alim, utawi tamengnya seorang alim itu la adri, tidak tahu. Jadi tamengnya orang alim itu adalah dia bisa bilang la adri. Fa in akhta'a, maka jika ada yang menyalahkan siapa orang kepada la adri, faqad usibat maqatiluhu, maka sungguh terkena musibah muqatilu, tempat matinya seseorang. Waqala, dan berkata siapa Ibrahim bin Adam rahimahullah, berkata siapa Ibrahim bin Adam, la syai'un asyaddu 'ala syaitan
min alimin yatakallamu bi'ilmin wa yaskutu bi'ilmin. Kata Ibrahim bin Adam, laisa tidak ada sesuatu asad yang lebih berat ala syaitan atas syaitan min alimin, daripada seorang alim yatakallamu yang berbicara siapa alim, yatakallam yang berbicara siapa bi'ilmin dengan satu ilmu, wa yaskutu dan diam siapa alim bi'ilmin dengan satu ilmu. Yaqulu berkata syaitan, unduru, melihatlah kalian semuanya ila hadza pada ini orang alim, sukutuhu diamnya alim, asyaddu itu lebih berat alayya atas diri saya, min kalamih daripada bicaranya orang alim. Ini kata setan. Jadi seorang ulama yang tidak banyak nyerocos bicara fatwa-fatwa hukum-hukum agama terus, diamnya itu kata setan itu lebih berat daripada ngomongnya. Ya, daripada ngomongnya. Wa wasafa dan mensifati siapa ba'dhum sebagian ulama al-abdal pada wali-wali abdal. Jadi di dunia ini ada wali namanya wali-wali abdal. Selalu dijaga dunia ini. Makanya kita ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah ana lillah sanadha wa ya aqtaba ya anjaba ya sadat wa antum ya ulil. Itu adalah wali-wali. Aqtab tingkatannya wali-wali itu. Ini para wali badal itu sifatnya begini. Faqala, maka berkata akluhum, utawi makannya para wali badal itu faqah. Itu adalah apa itu yang sangat dibutuhkan atau yang sangat dibutuhkan. Jadi sangat dibutuhkan. Wa naumum dan tidurnya ulama-ulama ahli wali-wali Allah ghalabah itu adalah kelindih, artinya sangat terpaksa. Jadi wali badal itu seperti itu. Santri perhatikan, wali badal itu makannya itu kalau betul-betul sudah sangat lapar. Ya, itu wali badal. Terus yang berikutnya lagi apa itu apa namanya tadi? Apa ini? Wa naumuhum, tidurnya itu kalau terpaksa. Jadi kalau tidur lagi zikir la ilaha illallah plek ini nih, nah, itu terpaksa, itu tidurnya itu. Enggak usah tidurnya terus langsung berbaring mau tidur. Enggak. Waktunya itu tuh zikir terus. Itu wali badal. Enggak kayak kamu. Ya itulah Rasulullah. Rasulullah itu berhasil karena sedikit makannya. Rasul itu sangat sedikit makannya sehingga Rasulullah perutnya itu diikat dengan pakai batu-batu diikat di sini diikat supaya perutnya itu kenceng tidak merasa lapar. Itulah Rasulullah itu sedikit makan, makanya itu jadi ukuran keberhasilan doanya mustajab dan sebagainya. Kalau kita sekarang ini memang sedikit makannya tapi sedikit makan ya. Sedikit makannya sedikit pagi makan, agak siang dikit makan, siang makan, sore makan, malam sedikit makanya sedikit kemana-mana tidur Masya Allah. Jak ngaji tidur, jak zikiran tidur, jak sholat tidur, jak aktivitas apa Pak? Tidur. Allah. Terus wakalam darurah, kalamnya itu para wali-wali itu darurat. Kalau darurat banget baru bicara. Kalamnya itu darurat. La yatakallamun, maksudnya adalah tidak berbicara siapa para wali abdal hatta yus'alu, sehingga dimintai bertanya siapa orang. Wa idza suilu, dan ketika ditanya siapa orang, wa wajadu, dan menemukan siapa wali man pada seorang yakfi yang mencukupi siapa manhim pada mereka sakatu, maka diam sama mereka. Kalau ada orang bertanya tapi dia menganggap ada orang lain yang bisa jawab kepada orang lain, maka dia diam, nggak usah menjawab. Nah, itu tanda-tandanya para wali-wali badal itu seperti itu. Tidak mau ngomong kalau kecuali ditanya.
Fa ini torrum, dan ketika dibutuhkan banget ulama badal, wali badal, ajabu menjawab siapa mereka, wakanu dan apa ada siapa mereka, ya'udduna itu milang-milang siapa mereka al-ibtida pada memulai pembicaraan qabla soal daripada pertanyaan minas syahwat al-khafiyah daripada syahwat yang sangat samar lil kalami pada bicara. Jadi kalau dia bicara itu wali-wali badal, makanya perhatikan ya. Kalau saya itu sama Syekhina Maimun itu bercerita, itu kadang-kadang cerita. Belum ditanya, beliau cerita gini cerita ini sesungguhnya adalah apa yang kita lakukan, apa hal-hal yang kita laksanakan. Jawaban itu ada di cerita itu. Ya Maimun itu gitu. Jadi beliau itu kalau ada tamu itu gini, cerita dulu gini. Cerita itulah jawaban daripada pertanyaan yang mau kita sampaikan. Jadi sebelum ditanya, beliau sudah cerita dulu, jawabannya ada di dalam cerita itu. Insyaallah. Ya. Itu kadang-kadang dimulai dulu. Jadi orang itu. Ya Allah. Saya mau cerita sedikit. Kiai Maimun itu, ini ada seorang mursyid thariqah. Itu ngobrol di bis. Ini di bis. Mbah Kiai Maimun itu thariqahnya apa ya? Masa Mbah Kiai besar kok enggak ada thariqahnya? Gitu loh, enggak ada thariqahnya. Enggak ada thariqahnya. Terus sudah itu padahal ngomongnya di bis. Ini orang berjalan mau sowan ke Kiai Maimun. Begitu sowan ke Kiai Maimun beliau cerita. Kadang-kadang sekarang ini ada orang ahli torekoh, tapi piara burungnya ditaruh di sangkar langsung dia itu yang ahli torekoh itu rupanya piara burung yang taruh di sangkar. Itu kan berarti makhluknya Allah yang taruh di sangkar itu. Torekoh itu kudu jiwa lapangnya luar biasa. Masa punya burung taruh di sangkar, ya? Itu kan kasihan. Taruh di sangkar. Sangkar itu enggak bebas ya, di sangkar itu tidak bebas. Langsung tek gitu. Wah, jawabannya Kiai itu tobat. Ya itu torekohnya banyak, cuma enggak diumum-umumkan sama kayak orang. Kadang-kadang begini, kalau orang terlalu nyekel torekoh, orang kalau terlalu menyegang torekoh itu sudah atau dikit-dikit terlalu gitu, biasanya ilmunya kurang, ngajinya kurang. Nah itu makanya Kiai Maimun itu sukanya adalah ngajinya yang utama. Torekoh iya, tapi ngajinya yang paling utama. Makanya ngaji yang paling utama itu ngaji yang paling. Maka Kiai Maimun itu santri tidak usah banyak puasa nemen-nemen. Sing penting ngaji. Dengarkan santri, itu Kiai Maimun gitu. Tidak usah terlalu banyak etek-etek cerus. Kamu ke sekolah bawa tasbih 10 zikir, 10 tasbih. Kelihatan alim, alamah, kelihatan ahli zikir. Wah, sekolah bawa pakai imamah. Masya Allah. Ya, kelihatan ahli ibadah top. Ya. Tapi tanya nahwu, tanya sorof, tanya fikih, apa gitu, tidak pernah hatam, tidak dong. Kitabnya kocar, kaca tidak tahu kemana. Tanya diri kita apa tidak tahu, kitab saya sudah kabur kemana. Ya Allah, ini masalah. Jadi Kiai Maimun itu kualitas seseorang itu ngalim dulu, belajar sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh. Paham ya? Belajar sungguh-sungguh. Ngaji kita berulang-ulang sampai paham betul, mendalam betul. Birajulin yatakalam 'ala faqala hadza yaqul wa syahwat marra wa Abdullah wa marra dan lewat Ali, siapa Imam Ali, wa Abdullah dan Abdullah radhiyallahu anhuma, birajulin dengan seorang laki-laki yatakallam yang berbicara seorang rajul 'ala nasi atas manusia. Faqala maka berkata siapa ahadum salah satunya, hadza ini rajul yaqulu berkata rajul i'rifuni, mengetahuilah kamu ini kepada saya, kenalilah saya.
Wa qala ba'dhum, dan berkatalah sebagian ulama, innamal alim, sesungguhnya orang alim itu apa? Alladzi idza su'ila 'anil masalah fa ka'annama yaqla'u dorsahu. Orang alim itu gimana? Ketika dia ditanya masalah-masalah hukum agama, maka seolah-olah dirinya itu yaqla'u, mencabut dorsahu, pada apa itu gigi gerahamnya. Dorsahu pada bam atau gigi apa giginya orang. Saking itu sakit gitu loh. Artinya kalau dia tidak benar jawabnya, bisa saja dhalun mudhillun, sesat dan menyesatkan. Itu yang dikhawatirkan. Wa kana, berkata sahabat Ibnu Umar, yaqul, turiduna, menghendaki kamu semuanya, anta ja'alu, menjadikan kamu sana pada kami, jisron, pada jembatan, tak buruna, yang melewati kamu semuanya, alaina, atas diri kami, ila jahannam, pada neraka jahannam. Jadi itu saking hati-hatinya. Jadi ini pentingnya orang alim, orang belajar ilmu sungguh-sungguh. Orang alim sungguh-sungguh harus dipelajari, harus dipelajari. Waqala, dan berkata sahabat Abu Ahmad An-Naisaburi, al-alim huwa alladhi yakhafu 'inda su'al. Al-alim, utawi orang alim, huwa yang alim itu alladhi, yang yakhafu, takut siapa alim, inda su'al, ketika pertanyaan, ayyuqala, nanti dikatakanlah pada alim yaumul qiyamah, min aina ajabta, dari mana kau jawab, dalilnya apa, dalilnya mana kamu memberi jawaban itu. Ini yang dikhawatirkan orang-orang alim. Waka, dan ada siapa, Ibrahim At-Taimi, idza suila, ketika ditanya saya Ibrahim At-Taimi, an mas'alatin, dari satu masalah, yabki, maka menangis siapa Ibrahim At-Taimi. Wa yaqul, dan mengucapkan siapa Ibrahim At-Taimi, lam tajidu ghairi, lam tajidu, apakah tidak menemukan, lam tajidu, tidak menemukan kamu, ghairi, selain saya, hatta istastum, sehingga membuat hujah kamu semuanya ilai, pada diri saya. Itu kalau ada, kenapa tidak orang lain? Apakah tidak ada orang lain? Kenapa harus ke saya? Wa kana, berkata siapa Abul Aliyah Ar-Rayyahi wa Ibrahim bin Adam As-Sauri, yatakallamuna, berbicara siapa mereka, anal isnin wassalasa wassulasa. Beliau itu berbicara, ngaji itu hari Senin, Selasa. Wan nafar yasir, dan dengan golongan santri yang sedikit. Fa idza kasaru, ketika sudah banyak santrinya, tambah banyak, insarafu, maka pergi. Jadi kalau tambah banyak malah pergi. Ya insyaallah. Kadang-kadang kita enggak, ya. Maunya santrinya banyak, maksudnya santrinya. Tapi wali-wali itu supaya apa? Ini kan yang dikhawatirkan itu terus mencari keuntungan duniawi, atau bagian daripada nafsu, bagian daripada kepingin gaya, kepingin daripada sombong-sombongan, saya itu lebih apa. Itu yang dikhawatirkan. Menjaga hati. Maka oleh karena itu dua-duanya. Perhatikan, kita itu harus menjaga dua hal. Ya, menjaga syariat, menjaga menjaga hati, ilmu tasawuf. Waqala, dan bersabda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'adri, tidak tahu siapa saya. Ini Rasulullah ini. Ma'adri, tidak tahu siapa saya. Auzairun, apakah Uzair nabiyun, itu nabi, amla, atau tidak. Ini kata Rasulullah. Saya tidak tahu Uzair itu nabi atau tidak. Uzair itu ada di dalam Al-Quran. Uzair ini adalah seseorang yang luar biasa. Ketika beliau itu, Uzair ini ya, ceritanya Uzair ini, beliau itu lagi di kebun, membawa keledainya, terus membawa keranjang 2, diisi hasil perkebunan, katakanlah korma, delima, macam-macam gitu, masih segar-segar. Terus dibawa pakai keledai, terus dia duduk-duduk di sebuah daerah yang di situ banyak kampung yang kosong, karena di situ banyak tulang-tulang. Terus akhirnya bersandar, ya Allah, tunjukkan kepadaku ya Allah, ini tulang-tulang manusia ini berserakan sudah menjadi tulang-tulang. Bagaimana nanti ya Allah, ini cara untuk dikembalikan bagaimana? Ini dulu tulang manusia, mungkin sudah dimakan oleh singgat-singgat, belatung-belatung.
Belatunnya itu mungkin dimakan oleh burung. Burungnya mungkin terbang kemana. Terus nanti bagaimana cara mengembalikan ya Allah? Maka akhirnya Uzair ini sama diperintah oleh Allah, dia lagi ngantuk-ngantuk, sandaran begitu, perintah oleh Allah cabut nyawanya. Uzair ini dicabut nyawanya oleh Allah, oleh malaikat. Dicabut nyawanya, keledainya juga dicabut. Kurang lebih kalau dicabut itu mungkin siang, agak siang-siang begitu, nanti dikembalikan 100 tahunan lagi. 100 tahun dikembalikan, kurang lebih 100 tahun. Dikembalikan lagi. Pertama Uzair kasih masuk nyawanya. Begitu kasih masuk, Uzair awalnya kan jadi tulang kerangka begitu. Dulu kemana-mana. Terus akhirnya menyambung satu persatu, direproduksi kembali. Direproduksi kembali menjadi utuh. Dia bingung-bingung. Uzair, di malaikat tanya, kau di sini berapa lama kau di sini? Berapa ya? Kayaknya tadi saya ke sini itu jam-jam mungkin jam 10 lah. Kalau sekarang sore mungkin paling setengah hari saya di sini. Saya istirahat setengah hari. Enggak, kamu di sini sudah 100-an tahun. 100 tahun. Oh iya kah? Kamu ke sini dengan apa? Keledaiku mana? Keledai itu jadi tulang-tulang berserakan. Maka kemudian ditiupkan rohnya di keledai yang jadi tulang-tulang. Dia lihat apa itu proses reproduksi kembali, apa itu keledainya itu, dan kerenjangnya yang sudah hancur, dan juga buah-buahnya yang sudah hampur kemana menjadi utuh seperti sedia kala. Setelah itu dia pulang ke kampungnya, dia sudah punya keluarga, istri, anaknya dia itu katakanlah kalau berangkat umur 40 atau umur 40, anaknya umur 100 lebih. Jadi ketemu anaknya, saya ngaku ini saya Uzair gini, anaknya lebih tua karena dia dikembalikan 100 tahun meninggal, dikembalikan masih umur yang sama. Anaknya lebih tua. Akhirnya dia, karena Uzair itu ada yang kenal neneknya, pokoknya orang tuanya perempuan, ada yang kenal dia Uzair. Ini Uzair. Tandanya Uzair apa? Hafal Taurat begini. Akhirnya ya Allah dimuliakan. Ini Uzair. Tapi ditanya Rasulullah Uzair itu nabi apa tidak? Tidak tahu. Karena tidak dikasih tahu di dalam Al-Quran langsung nabi atau tidak. Tapi cerita itu ada di dalam Al-Quran. Nabi namla wa ma'adri at-tubbaun, kaum Tubba itu mal'un, dilaknat atau tidak. Wa ma'adri Dzulqurnain, saya tidak tahu Dzulqurnain itu nabiun amla. Nabi apa Dzulqurnain itu termasuk nabi atau tidak. Wala masuila, dan ketika ditanya siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an khairil biqa, daripada sebaik-baiknya tanah fil ardi wa syarriha, qala la adri, saya tidak tahu. Hatta nazala, sehingga turun alaihi atas Nabi sahabat Jibril alaihi salam, fasalahu qala wala adri ila an uallimahu Allah taala. Ditanya Jibril, apa semana tanah yang paling bagus atau sejelek-jeleknya tanah? Maka kemudian jawabnya Jibril, saya tidak tahu sampai aku dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus wa'allimu azza wa jalla anna khairal biqa, kata malaikat Jibril, sesungguhnya sebaik-baiknya tanah itu al-masajid, tempat-tempatnya orang sujud, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat pondok pesantren, tempat-tempat untuk orang-orang ahli zikir mendekatkan diri kepada Allah, ibadah kepada Allah. Wasarraha, dan sejelek-jeleknya tanah itu al-aswaku, itu pasar. Pasar. Di pasar itu sejelek-jeleknya tanah. Karena di pasar itu orang itu apa? Orang itu kalau di pasar maunya itu tidak mau berzikir kepada Allah. Maunya itu fulus, uang. Pikirannya fulus, pikirannya uang terus. Jadi zikir sama Allah itu susah. Itu menjadi masalah. Jadi kenapa pasar menjadi? Maka oleh karena itu diantara hikmahnya, kalau ada kamu di pasar baca zikir la ilaha illallah wa la syarika lahu walhamdulillah, pahalanya luar berlipat ganda. Maka oleh karena itu caranya, pasar itu sejelek-jeleknya tanah. Ya, pasar caranya supaya tidak sejelek-jeleknya tanah, harus menjaga hati, terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab berzikir di tempat seperti pasar itu pahalanya luar biasa. Karena setan itu menggoda manusia supaya bersaing dalam urusan dunia
dunia. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, 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 Allahumma ya Allah nas'aluka bi nuri wajhika bi nuri arsika wa bi nuri samawati wa bi nuri al-ardi wa bi nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi nuri jami'i ulama musyrikil adil wa qarbu wa ya Allah barakati ahiz wa barakati bil ihya ulumuddin karamati wa ghazal karamati musad alim syekhuna syekhina min jubair ya Allah ajil sa ta'ala taj'alana ahlan zurriyatan min ahli al-ilm khair anta taj'alana ahlan zurriyatan min ahli al-ilm khair ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر اكتب لنا ولهم الصحة والعافية والسلام والبركة في الدين وفاتنا أهلنا وزرنا جميع الآفات والبلاء جميع الفتن في الدين والدنيا والآخرة اللهم نسأل العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة البر يا عزيز وغفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة